Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Jaga Malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 9,6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih bersama kita di sini ya, di Jaga Malam. Indah ini yang menemani kamu, teman Pro 2. Selamat malam juga buat kamu yang mungkin streaming di rri.co.id atau di RRI Digital. Nah, malam ini Indah punya sesuatu yang spesial karena kan hari ini Imlek ya kan, 2025. Indah hadirkan teman-teman yang merayakan dan teman-teman sih, coba di closing dulu. Selamat malam ya, Kak Umam. Malam siap. Iya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Kak Umam ini teman berdua adalah ketua FPKUB, Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama. Oke, dan satu lagi adalah orang yang merayakan Imlek di hari ini. Kak Tatili, selamat malam Kak Tatili. Selamat malam. Sehat dong. Sehat udah merah-merah loh. Indah aja yang warnanya hijau nih. Aduh bahaya. Oke, nomor 2 kita akan berbicara bincang-bincang tentang Imlek dan juga toleransi ya Kak ya. Karena kita kan di kota kecil dan ya you know lah ya kan kita etnis Tionghoa di Sumenep masih ada. Iya masih ada. Tapi dalam jumlah kecil. Ada berapa ini Kak? Tahu nggak sih kalau misalnya angka pastinya jumlahnya gitu? Saya kurang tahu ya. Yang jelas tergantung, mungkin kalau di sini dilihat dari gereja sama kelenteng gitu aja. Kecuali yang pemuda-pemudanya itu pasti lari ke luar kota. Oh gitu, yang stay di sini itu yang sudah berumur lah. Oke. Itu teman Pro 2. Jadi merayakan Imlek di kota kecil Sumenep yang penuh toleransi. Benar kan Kak? Penuh toleransi karena kita tahu Sumenep itu nggak pernah, setahu Indah belum ada riwayat atau sejarah konflik antar etnis, konflik antar agama, apalah itu nggak ada kan? Nah, tuh dia berdua. Aman, damai, rukun. Oke. Sesaat lagi kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol bareng Kak Umam dan Cece Tatili atau siapa nama Cinanya dah? Li Xiaofeng. Li Xiaofeng. Oh iya. Oh panggilnya. Dipanggil Feng Feng. Cece Feng, Li Xiaofeng. Dipanggilnya Cece Feng Feng. Feng Feng. Check it out. Jaga Malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 94,6 Pro 2 dari Sumenep, teman terbaik kamu. Seperti yang Indah bilang, teman Pro 2. Iya, kita malam ini mau ngobrolin tentang memaknai perayaan Imlek di Sumenep sebagai kota kecil yang penuh toleransi. Kak Tatili, Cece Fongfong. Iya. Ini dari kecil memang lahirnya di Sumenep? Ya, lahir di Sumenep, besar di Sumenep. Keluarga masih di sini atau sudah ada yang merantau atau gimana gitu? Sudah ada yang merantau sih. Cuma saya, satu saudara kita berempat. Tinggal saya yang ada di sini. Yang lainnya merantau di luar kota. Kenapa begitu? Apakah melihat Sumenep katanya yang apa gitu? Kan aku punya teman. Sorry ya, kita agak-agak sharing dikit ya. Jadi aku punya teman tuh, aku nggak mau di Sumenep. Loh kenapa? Kota mati. Kok bisa gitu? Apa seperti itu? Bener juga. Serius ini. Ya. Dari segi ekonomi ya, segi untuk mencari pekerjaan juga lebih banyak di luar kota. Kalau nyari pekerjaan di sini. Tapi sekarang udah mulai dinamis loh, Kak Tati. Ya kan? Memang sih, cuman tetap masih kurang. Tetap masih kurang ya. Dan untuk mengenai Imlek sendiri, ini Kak Tati ini merayakan. Tapi kan Kak Tati bukan Konghucu kan? Bukan. Saya agamanya Katolik. Katolik ya, oke. Sebenarnya kalau Imlek kan bukan perayaan agama tertentu ya. Tapi itu kita merayakan tahun baru Cina. Okay. Cuma intinya ya kalau di Chinese aslinya tuh katanya sih ya peralihan dari musim gugur ke musim apa ya? Musim semi. Oh, benar. Kok semi sih? Agak gimana ya? Musim semi. Musim semi. Dan memang tahun ini Imlek itu tahun 576 Kongsili. Cia tahun ini gitu loh teman Pro 2. Nah itu dia. Kalau di Sumenep sendiri, aku ngobrol dulu sama Cece Fongfong ya Kak Umam. Oke. Mas Umam, Kak Umam, kalau di Sumenep sendiri tahun ini gimana Imlek? Kalau tahun ini sih saya baru tahun ini saya yang harus ke Surabaya karena adik-adik saya adanya di sana. Jadi mau merayakan di sana saja. Biasanya sih adik saya yang pulang ke sini. Biasanya? Tiap tahun. Sorry, tapi Kak Tati, ortu masih lengkap? Sudah nggak ada sih. Okay. Jadi biasanya adik-adik saya yang pulang ke sini, berhubung saya yang paling tua, jadi harusnya mereka yang pulang. Tapi berhubung tahun ini nggak ada yang bisa pulang, otomatis saya yang ke sana. Padahal sekarang long holiday ya, long holiday. Sekarang nangis dia nanti. Aku kenapa dibedain? Tenang kita temenin. Oke. Tapi kalau event dari biasanya merayakan di mana sih, di Kelenteng ya? Kalau Imlek itu ya? Iya, tapi kita seharusnya sih kalau kita sendiri ya, kalau biasanya setiap keluarga itu anggap ya tahun ini kan tanggal 29 jatuhnya, tanggal 28 kita sudah sembayangan. Kalau yang masih maksudnya masih punya altar sembayang di rumah. Jadi kita sembayang dulu di rumah tanggal 28. Terus malamnya kita baru ke Kelenteng. Di Kelenteng. Nah, itu kalau di Kelenteng eventnya apa aja tuh? Selain sembayang gitu ya. Kalau di sini ya rada sepi ya. Di Kelenteng rada sepi. Sepinya gimana? Sepi acaranya. Jadi kita cuman karena berhubung yang bagian Kelenteng tuh sudah banyak yang tua, jadi kita cuman melakukan sembahyang aja. Itu kalau nggak salah besok itu kalau nggak salah ya jam 9 atau jam 10 di Kelenteng. Tapi untuk jam 12 kita sembahyang Dewa Rezeki. Oh gitu. Tapi sebelum kita ke Kelenteng ya saya sembahyang dulu di rumah karena saya masih punya altar sembahyang di rumah. Oh gitu. Meskipun jadi emang lebih ke tradisi ya, bukan ritual keagamaan sebenarnya ya. Bukan ritual keagamaan, itu tradisi sih yang diturunkan sama nenek moyang kita lah, anggap gitu.
Ada beberapa teman saya yang sudah tidak merayakan. Kenapa? Maksudnya karena satu ya mungkin karena mereka sudah tidak diajarkan sama yang atas-atasnya. Terus kedua, mereka sudah tidak punya altar sembahyang atau karena mereka sudah masuk ke agama tertentu. Yang memang ada beberapa agama tertentu yang tidak memperbolehkan gitu. Yep. Kalau punya di rumah itu ada altar sembahyang kayak seperti itu. Gitu. Tapi kalau di teman-temannya Kak Tati yang sekarang merayakan itu dari berbagai agama juga, agamanya, basic agamanya. Iya, nggak masalah agama apapun kalau kita masih ada keturunan Chinese-nya tetap ngerayakan. Meskipun itu cuman tidak sembahyang, itu pun cuman kumpul sama keluarga itu nggak masalah. Oke. Jadi aku pengennya baiklah teman Pro 2. jadi teman Pro 2 memang namanya Imlek ya. Jangan Imlek deh. Indah tadi sempat googling itu di tahun 2021 keturunan dan peranakan Tionghoa itu di Sumedang itu sekitar 3.000-an peranakan ya, maksudnya keturunan ininya enggak. Nah kalau di Kak Tati sekitar berapa orang sih Kak yang masih merayakan Imlek tiap tahunnya gitu? Sering kelihatan aja. Sering kelihatan. Iya. Maksudnya, ya kita selamat ya, selamat gitu. Ya paling cuman bagian yang apa ya istilahnya bagian-bagian yang tertentu aja kalau yang di sini seperti keluarga saya ya karena memang dari atas saya tradisinya masih kuat jadi saya masih merayakan. Terus ada beberapa keluarga yang di sini yang memang beragama Buddha atau Konghucu memang masih merayakan. Selebih dari itu yang sudah masuk memeluk agama lain itu kayaknya mulai berkurang sudah. Intinya ada yang merayakan, ada yang enggak gitu. Itu dari yang usia kecil ada, masih sekarang masih ada yang masih anak-anak gitu ya. Ada ya, sampai yang sepuh itu ada ya. Oke, teman Pro 2. Aku akan nanya ke Kak Umam. Kak Umam, gimana memandang sebagai Ketua Forum Pemuda Kerukunan. Ntar dulu nanya deh, FPKUB itu apanya FKUB? Anaknya. Oh, kan. Anaknya. Pantesan ini apa salah tulis ya Kak Farida ya, FP-nya apa ya gitu. Oh, ternyata anaknya. Coba aku di spill gimana kok sampai beranak. Oh iya, oke. Jadi gini, Sumeneb itu punya Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu kumpulannya tokoh-tokoh agama di masing-masing agama, kiai-kiai sama romo sama pendeta gitu kan. Ya programnya macam-macam, tapi memang kumpul sama yang sepuh-sepuh. Kalau kita di forum pemudanya. Kalau pemuda ya agak energik dikit gitu, hai gitu. Ya kayak gini lah ya. Iya, di kalau pemuda. Tadi agak-agak begini. Iya. Kalau Pamekasan itu kan ada itu dipisah bahkan pemuda yang laki-laki sama pemuda yang perempuan. Ini ada apa istilahnya ada cabangnya itu tiap kabupaten. Se-Indonesia ada. Oh gitu. Kupikir ini local organize. Oke. Oh gitu, baiklah. Terus gimana Kak Umam memandang momen Imlek ini sebagai sebuah momentum toleransi antar umat beragama, antar etnis ya kan? Kalau di Madura ini kan sebenarnya di Sumeneb terutama itu lebih banyak etnisnya ya kan? Iya. Suku. Jadi pertama saya sampaikan selamat Imlek dulu ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merayakan. Merayakan. Kang Cipacai. Ya, gitu. Mudah-mudahan dengan perayaan ini mereka hidupnya lebih baik. Setahun ke depan gitu ya. Setahun ke depan kita di Sumeneb semakin saling menghormati, toleransinya semakin hidup rukun berdampingan. Kita yang Muslim juga sangat menghormati. Kita seneng loh teman-teman saya tadi misalkan ada banyak teman-teman kita yang non Muslim kalau sedang ada perayaan begini video dong, telepon dong, kita mau tahu kayak gitu kan. Jadi kita ikut senang kayak gitu.
Ya, mudah-mudahan tahun ini saya dapat angpau. Kan gitu kan. Entar dulu. Cece. Wah, aku manggilnya ini nih, apa? Cece kakak kan ya. Fong. Entar dulu ngomongin angpau. Soalnya Indah juga pengen. Itu syarat-syaratnya penerima dan pemberinya gimana? Coba ini. Kalau angpau itu ya, yang nerima itu setahu saya yang belum menikah. Belum menikah lo ya. Terus yang memberi itu yang tertua, yang sudah menikah, punya anak cucu, punya pekerjaan gitu. Yang memberi, yang sudah menikah. Intinya has been married. Yes, that's right. Berarti kalau misalnya Indah misalnya punya adik 3 dan belum menikah, semuanya udah kerja, gimana dong ngasih angpaunya? Ya Indahnya yang harus ngasih. Kalau menikah misalnya, tetap? Oh enggak usah. Oh berarti bebas. Aman dari tanggung jawab dan beban. Boleh nanya, itu wajib gak? Wajib. Dia pengen. Wajib biasanya memang nggak ada kewajiban sih, cuman kalau untuk yang tua-tua biasanya tuh memang ngasih, meskipun isi angpaunya tuh nggak besar, nggak masalah. Yang penting tuh yang muda, yang apa istilahnya, kalau saya bingung sih dalam Indonesia, pai-pai atau soja-soja ke yang tua. Intinya menghormati ke yang tua, gitu aja sih. Oh, lebih pada ungkapan rasa syukur, sedang merayakan sesuatu yang spesial kan gitu kan ya, berbagi gitu ya. Kalau misalnya di Imleknya sendiri tuh timelinenya seperti apa sih, Timelinenya? Maksudnya ada perannya nggak? Ada pas hari-harinya ngapain? Pas pascanya ngapain gitu? Kalau biasanya sih, kalau sebelum malam Imleknya ya, kalau malam Imlek itu biasanya bagi yang merayakan, kita sekeluarga itu makan bersama. Makan gitu. bersama. Di rumah? Di rumah sendiri masing-masing. Baru setelah pas Imleknya kita baru bersilaturahmi ke keluarga yang lain. Oh, sama pas kayak lebaran lah ya. Bener, kumpul. Kita biasanya ngumpul di rumah yang paling tertua. Iya sama kan kayak lebaran kan. Kalau pasca Imleknya sehari 2 hari? Sebelumnya berarti ya? Sesudah. Sudah. Ya itu lanjut terus sampai silaturahmi nanti itu terus ya. Sampai nanti terakhir tuh ditutup dengan cap gomeh. Biasanya seperti itu. Cap gomeh itu apa, Ini nggak tahu loh, teman produk. Apa, Cap gomeh itu setahu saya ya itu penutupan, hari penutupan setelah 10 hari setelah Imlek. Biasanya apa ininya kegiatannya? Biasanya sih kalau di itu biasanya kebanyakan di gereja, di kelenteng. Itu biasanya ada perayaan gitu loh, cap gomeh. Gitu ada resepsinya gitu ya? Iya gitulah. Kayak apa ya? Kalau kemarin sih saya ikut kegiatan itu kayak, ada sembahyang sih waktu itu. Cuman saya sudah berapa tahun nggak ikut. Jadi berarti di hari H sholat lagi, sembahyang, terus ditutup dengan sembahyang lagi gitu ya? Iya, cap gomeh intinya gitu. Biasanya kita cap gomeh tuh ditutup dengan makan lontong cap gomeh. Nah itu maksud Indah kan. Indah tuh cap gomeh itu makanan yang ya sekarang baik sih di online, cuma maksudnya momennya itu dulu Indah sering makan waktu kondangan di gedung situ, di gedung kami. Bener kalau udah bilang cap gomeh, wah enak itu kan. Ternyata itu nama perayaan juga ya, salah satu event gitu maksudnya di Imlek. Oke, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kayak di Lebaran itu sebelum sebelum hari hanya, the day of the day itu biasanya ada bersih-bersih, nyiapin kue apa gitu kan. Nah kalau di Imlek sama nggak kayak gitu? Bener sama. Jadi kadang tuh kalau saya sendiri ya, biasanya tuh kalau sebelum Imlek 1 minggu atau 3 hari sebelumnya itu bersih-bersih rumah, bersihin sembayangan dulu, terus siap prepare, beli buah, beli jajannya. Itu biasanya sih kalau untuk yang sudah punya orang tua meninggal atau yang kita biasanya nyiapin makanan.
Kayak di altar sembahyang tuh saya kan ada 5 foto di altar itu. Jadi kita sajikan makanan biasanya di Imlek kan gitu. Terus ada kue keranjang juga, itu biasanya wajib. Kue keranjang. Iya, itu wajib biasanya. Sekarang beli dong, pasti nggak bikin kan? Ya I dong. know from your face ngomongnya, aku beli nggak bikin tahu. Tinggal nunggu aja ini, tunggu kiriman. Boleh nanya Kak? Boleh dong, silakan. Kita serang nanti dia. yang disediakan dekat altar itu, itu nanti dimakan siapa? Biasanya dimakan kita sendiri ya, keluarga sendiri. Atau biasanya sih saya bagiin, kadang kalau ada yang lebih tuh dibagiin ke tetangga. Iya benar. Aku dulu pernah di Jakarta di rumah Pan tuh dapat kue keranjang gede-gede banget. Ini dapat dari mana? Ini Imlek, tetangga gitu. Nggak mungkin lah banyak sajian gitu kita makan sendiri kan. Betul, dibagi-bagi lah. Yang penting niatnya nyampe ke leluhur. Oke teman Pro 2, seru kan obrolan kita tentang Imlek, iya benar, tentang Imlek di malam ini. Nanti selepas yang satu ini Indah akan balik lagi dengan obrolan yang lebih seru dengan Kak Umam dan Cece Fong. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. 94,6 Pro 2 RRI, 9 teman terbaik kamu. Terima kasih ya sudah gabung dan tetap stay tune di channel kita Tahun Pro 2. Kamu juga yang mungkin saat ini sedang streaming di RRI Digital atau di rri.co.id. Banyak banget ya channelnya kita, kayak RRI gitu loh, Pro 2. Dan masih sama Kak Umam dan Cece Fong untuk ikut menyemarakkan Imlek di tahun ini, di tahun 2576 Kongsili. Ya kan? Keren ya, aku tahu. Okay. Kongsili ya. Tapi aku mau nyanyi dulu. Ayo bayar utang. Aku tahunya itu ya dari apa tadi? Ya udahlah, itu saya kebiasaan nonton kungfu masih kecil. Di sana semua kalau kungfu. Gimana? Dari sana semua kan? Ngomong-ngomong kungfu, barongsai itu kan ke kungfu kan? Banyak ya wusu biasanya. Iya. Banyak wusu. Wusu ya. Tahu. Tapi kalau nggak bisa itu nggak bisa main barongsai. Iya. Gitu. Adik saya pernah ikut sih. Tapi dia nggak punya basic. Maksudnya nggak punya basic bela diri. Bisa. Maksudnya di Sumenep ada? Nggak ada, di Surabaya waktu itu. Tapi di Sumenep pernah didatangkan barongsai. Pernah didatangkan. Tahun berapa itu, C? Kayaknya tahun 2000 berapa ya? 2021, 2020? Antara 2020. Sebelum Covid barangkali ya? Kayaknya sebelum Covid. Waktu itu ada acara, kalau nggak salah ya, Can Sesemu itu naik ke Nirwana, kalau nggak salah ya. Apa itu? Salah satu nama dewa di Konghucu. Waktu itu ada acara Can Sesemu itu naik ke Nirwana, terus barengan dengan Imlek, barengan sama saya lupa acaranya apa, cuman itu memang didatangkan. Itu penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya pihak Klenteng dengan beberapa donatur kayaknya waktu itu. Soalnya acaranya besar waktu itu. Klentengnya apa namanya Kak? Pausian Linkong. Tahu juga saya Kak. Kalau pengurusnya apa namanya di sana? Takbir. Pengurusnya nggak ada namanya, cuman memang ketuanya sekarang. Minta tolong pengurusnya Klenteng apa namanya?
Pausian Lingkong. Diadakan lagi baru sayanya, Indah pengen nonton. Mahal Kak. Iya, biarin kita pernah ya. Ini kan ya. Kita pernah mau bikin acara datangkan, artinya mau datangkan budaya atau seni lintas agama gitu kan di Sumenep. Nyampe ke pembahasan barongsai, kaget saya. Kenapa kaget? Di atas 10. JT. Iya. Satu itu. Kalau itu full apa namanya? Iya, itu dari Liong, dari tarian Liong sampai yang atraksi itu kan. Biasanya Liong. Kalau kita hadirkan satu-satu kan, nama agama, Kak. Dapat dari mana? Berarti kita harus cari sponsor. Benar, nih harus mau akomodir juga ya. Betul. Kita tunjukkan nih Sumenep rukun, Sumenep oke, ramah ke semua agama. Sumenep nggak mati. Ternyata nggak mati. Benar. Toleransinya sangat besar itu di. Ini benar ya? Benar. Oke. Baik lagi ke Imlek. Apa namanya? Tuh kan Indah mau tanya apa ya tadi ya? Ada Kak, diajarin siapa tuh namanya Pak Imam Santoso ya? Oh iya. Sia-sia. Terima kasih. Iya. Tapi ininya nggak empol ini nggak boleh ada yang harus lebih tinggi mana? Waduh, kurang tahu itu. Itu biasanya Konghucu dia itu. Iya, Konghucu. Oh. Sia-sia. Saya anaknya juga sia-sia. Kenapa begitu katanya? Apa gitu saya lupa. Nanti tak telepon. Intinya ini nggak boleh sama. Empol ini ujungnya nggak boleh sama. Oh, barangkali kalau yang lebih sepuh lebih naik barangkali begini mungkin teman-teman ya. Iya, intinya untuk ke siapa gitu lah, yang kayaknya lebih menghormati yang tua gitu loh. Tapi harus gini juga, Kak. Iya, harus. Iya, meskipun begini tapi itu kalau saya ke sembahyang. Oke, mengenai Imlek sendiri perayaannya, makanannya apa yang khas selain kue keranjang? Ini tadi soalnya aku dengar dia Cewek Fufu di telepon, ya udah tuku melon gitu. Nah, melon itu ini merupakan yang khas. Enggak sih, cuman kalau di keluarga saya ya kebanyakan sih ini sedikit non halal ya. Enggak apa-apa. Kita menoleransi. Kalau di keluarga saya karena kungkung saya dari santung Cina ya. Kungkung nggak Pak? Kungkung itu kakek. Oke. Oh masih asli dari Cina? Iya, kungkung saya. Dari Tiongkok ya? Dari santung kan, dari santung Cina itu ada makanan khasnya. Saya sih diajarin dari kungkung, dari papa, dari mama sampai ke saya sendiri ya. Itu istilahnya kalau orang santung tuh punya makanan khasnya itu shui jiao. Apa itu? Kue tiao. Shui jiao. Apa itu shui jiao? Kayaknya mati nih. Enggak. Oh iya. Enggak ini. Shui jiao itu biasanya kalau saya buat ya di rumah buat itu isiannya sayur, babi, daging babi, tetek bengek yang lain gitu. Terus makanan pendampingnya itu pasti ada capcay atau ayam kumpau atau ayam modelan ayam lainnya atau terus ada makanan gemyu. Apa itu gemyu? Ya. Itu makanan salah satu. Gemyu itu apa? Bahannya apa? Dari babi. Oh. Bedanya sama tadi si ciao apa? Kalau si ciao itu kalau saya buat itu hampir sama seperti kuotie kalau ada di sini. Aduh, apa lagi? Kayaknya di sini ada deh. Ada. Oh iya, ada deh di sini. Itu halal. Itu kayaknya kalau di sini tuh kayaknya buat dari ayam sama udang. Halal berarti. Dia ada halal. Boleh dong. Boleh nanti. Tapi itu salah satu makanan Chinese juga sih. Kuotie itu. Cuman dia kan dibakar. Kalau saya tuh untuk kulitnya itu saya buat sendiri. Jadi itu kalau memang kerja switch itu memang agak lama. Saya minim 2 hari. Waduh. Dan dia sendirian di sini. Terus makanya dia mau merayakan Imleknya di sana aja. Ya ini masalahnya adik saya minta sudah nagih. Oh, nagih. Adik saya memang sudah nagih. Bilang ayo beli sih di situ kan. Kalau beli di Surabaya mahal memang.
Dan lagi memang beda, lebih enak buat tesnya sendiri. Ya, iya dong. Beda kan, beli sama buat sendiri. Ternyata varian makanan perayaan Imlek ini kaya banget ternyata. Iya, kebanyakan sih non halal ya. Tapi kalau untuk sembayangan sih, kebanyakan untuk dewanya sendiri itu yang halal. Untuk ada dewanya yang halal. Iya, ada yang dewa itu yang maksudnya vegetarian, nggak boleh dikasih. Gitu. Iya, ada yang gitu. Vegetarian, oke. Ada dewa vegetarian. Iya, biasanya sih gitu. Memang dia tuh memang tidak makan daging semasa hidupnya. Sambil belajar kan. Iya benar. Tapi memang di orang-orang Tiongkok itu kalau Indah lihat di TikTok ya teman bro pasti tahu dah. Di yang sering masak-masak itu pasti sayur. Iya, pasti sayur tuh yang banyak dan seafood sih. Ya selain daging babi. Iya. Iya, bener loh. Dan kayaknya kalau kalau dilihat dari penampakannya tuh kayaknya enak banget. Tapi Sumenep apa? Ini kan dia kan banyak bikin buat olahan. Tapi jaminannya halal katanya. Kemarin organisasi kita yang FKUB itu suruh buat kafe, suruh bedakan yang halal sama yang non halal gitu. Terus diskusinya panjang panjangnya gimana, kita mungkin nggak bisa meyakinkan masyarakat meskipun ini sudah dipajang namanya halal. Cara ngolahnya apa? Dari segi peralatan masak. Peralatannya contoh misalkan yang non halal diolah di wajan ini misalkan gitu. Yang halal ada wajan lain apa ngumpul sini gitu. Nah, itu terkait dengan trust ya nggak sih? Nah, benar. Ini tugasnya FPKUB loh untuk meyakinkan. Iyalah, maksudnya kita itu misalnya non muslim kita menghargai kalian. Kalau kita mau buka restoran kita udah tahu kamu itu nggak boleh gini. Terus mana? Nah, itu tugasnya FPKUB nih. Apa programnya FPKUB untuk mengakomodir itu? Ayo. Iya kan? Bukan, kita masih fokus pada jaminan bahwa teman-teman kita, saudara kita yang non muslim punya ruang yang sama untuk berkreasi. Terus punya kesempatan yang sama. Agama ini dapat ini, fasilitas ini, ruang ini di Sumenep, agama ini juga harus sama kayak gitu. Cuma memang masalahnya di sisi lain kadang teman-teman kita yang non muslim juga perlu dimotivasi bahwa mereka diterima juga di sini kayak gitu. Betul. Dimotivasi mereka harus percaya diri bahwa kita saudara, kita sama kayak gitu. Itu. Tapi memang kalau maksudnya memang ada sentimen gitu ya dari etnis lain di Sumenep khususnya tentang keberadaan etnis Tionghoa, enggak kan? Enggak, biasa aja. Coba jujur aja ya. Jujur saja. Okay. Masih ada beberapa masyarakat yang masih sentimen memang. Contohnya seperti apa case-nya? Kalau bagi saya sendiri ya, itu masih ada beberapa masyarakat itu yang kurang bisa nerima. Mungkin bagi kita yang muda ya, ini meskipun ada beberapa juga sih yang anak mudanya yang masih kurang bisa nerima. Menerima apa sih maksudnya? Menerima kalau ada perbedaan gitu loh. Maksudnya mereka masih berhadapan sama Indah. Kurang open. Berhadapan sama Indah kan. Aduh, gimana? Sebenarnya harus open minded gitu. Ya, kalau saya nanya aja, kalau gini. Saya ya orang Madura gitu, orang Sumenep gitu kan. Apakah ini masuk sentimen apa enggak saya gitu. Ngobrol sama Cetati kemudian nyampe ke perhitungan, ya biasa lah. Perhitungan apa tuh? Kalkulator. Oke. Saya bilang begini. Cincai. Kalau kesampean kalkulatornya pasti jalan karena kamu Cina. Itu masuk sentimen apa gimana gitu? Sebetulnya itu bukan sentimen sih. Cuman kebanyakan kalau orang Chinese itu selalu ada perhitungan. Untung ruginya tuh gimana gitu loh. Iya kan mereka kebiasa karakter bisnis kan. Karakter sudah pedagang gitulah. Soalnya kan di sini kan kadang banyak Kak orang-orang biasa tuh wah ya Cok Cina kayak gitu. Kalkulatornya mesti jalan gitu. Iya benar. Tapi Kakak saya bukan Cina.
dibilang gitu. Iya. Cina ini. Kayak Cina, ini dibilang gitu kan. Karena memang bisnis tuh harus gitu. Iya, benar. Makanya saya tanya itu masuk hal yang sentimen apa enggak? Kalau hal yang sentimen saya mau hati-hati. Gitu. Takut ya, sebagai ketua FPKB takut diturunkan kalau hal-hal kayak gitu dibilang sentimen. Oke. Tidak sentimen, cuman ya memang karena otak kita kayak diceklik gitu loh. Kayak otomatis aja. Untung ruginya apa ngerjakan ini? Ada manfaatnya enggak? Ada benefitnya enggak gitu. Terus responnya pas saat ya anggap apa sih tadi ada yang menerima apalah itu. Responnya teman-teman dari Tiongkok gimana? Jadi perbincangan gitu, kita gini. Enggak sih, biasa aja. Udah biasa, dicuekin aja. Cuekin aja, ngapain juga dipikirin. Toh yang penting, soalnya kita juga nggak terlalu peduli itu apa? Intinya ngapain dipikirin gitu loh. Toh kita nggak makan dari mereka. Intinya gitu aja. Iya betul. Tapi nggak ganggu secara psikis, mental enggak ya? Hal-hal yang terjadi yang seolah-olah dalam tanda kutip mendiskreditkan misalkan gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang mentalnya masih down ya mungkin mengganggu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri enggak. Selama ini anggap sudah ditempa dari kecil. Dari kecil sudah terbiasa. Maksudnya udah sering dibeli gitu, Cek. Benar, serius benar. ya? Serius. Warga Sumenep tolong ya. Warga Sumenep minta tolong ya. Iya. Jangan aman kok. Sejauh ini nggak ada yang konflik. Dari kecil katanya. Dari kecil sudah biasa gitu. Kadang kan biasanya karena dari SD sih. Saya kan SD di SDK Katolik. Iya, biasanya kan di waktu sekolah kan. Di sekolah, terus iya saling-saling di beca ya. Bener, itu pas abis pulang sekolah, cenar ya. Intinya gitu. Padahal cuek bebe aja jalan. Iya. Ada yang kadang dibutuhkan. Jadi kalau balik lagi ke Imlek, aku atas nama masyarakat Sunda mohon maaf ya, Cek. Sama-sama. Gitu ya. Cek, kalau kebiasaan di keluarga Cek Fongfong saat Imlek apa aja yang paling, kalau dulu waktu masih ada apa orang tua, masih ada orang tua yang biasanya sekarang sih dirindukan tuh apa Cek? Biasanya sih kalau masih ada orang tua saya ya kita masak ya. Untuk masak apa, intinya tuh mau masak apa hari buat Sincia, intinya begitu. Ini oh ya. Terus ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya ini. Jadi kerja bareng, terus malamnya langsung makan. Ya sebelum makan kita intinya soja dulu sama yang tua, sama orang tua. Soja. Intinya ngomongnya sih kita tua itu PPPP. Kongsisinyen. Kongsisinyen apa itu? Selamat tahun baru. Nian kan itu tahun artinya. Oke, teman Pro 2. Sudah dikode-kode sama pengacaranya. Kita akan balik lagi nanti ngobrolin tentang Imlek dan juga harapannya kan di tahun 2025 sepanjang satu tahun depan itu akan seperti apa harapannya Cek Fongfong dan juga Kak Umam ya dalam hal toleransi antar umat dan antar etnis di Sumenep, kota kecil tercinta kita. Nanti selepas yang satu ini. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam.
Pro 2 RRI Sumeneb, teman terbaik kamu masih di obrolan jaga malam teman Pro 2 sama Indah, sama Kak Umam dan Cece Fong yang dari tadi udah ngobrol banyak tentang Imlek dan juga tentang toleransi kerukunan umat, entah itu yang beragama, entah itu tentang etnisnya ya teman Pro 2. Kak Umam, ya. Apa nilai-nilai value yang bisa kita adopt di apa ya dari Imlek ini untuk diaktualisasikan di sehari-hari kita? Gini, nilainya adalah bahwa kita harus satu ya, tadi open mind, agar bisa menghormati perbedaan, bahwa itu kita maknai sebagai suatu kekayaan yang kita miliki di kabupaten ini. Kata siapa? Sumeneb kecil, Sumeneb besar, etnisnya banyak, kemudian agamanya banyak juga, tapi tetap rukun dan berdampingan. Dan itu tidak mudah. Sampai pelosok ini, informasi seperti ini biasanya nggak nyampe ke pelosok-pelosok ujung Sumeneb, misalkan di mana, oh tuh di kota. Makanya sekarang ada banyak anak-anak SD, dari SD mana kunjungan belajar ke Kelenteng. Nah itu penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman, kemajmukan. Itu dasarnya gitu. Nilai keseharian yang perlu kita adopsi, bahwa menghormati orang lain itu merupakan suatu ajaran agama kita yang juga harus diterapkan dalam kehidupan semua agama kayaknya harus ngajarin gitu, bukan harus memang mengajarkan gitu untuk menghormati yang lain. Oke, Kak Cece Fong. Nah, nanti balik lagi dulu deh ke Imlek deh. Masih sebenarnya pengen tahu banyak gitu ya. Ce, ada nggak sih pantangan atau yang nggak boleh dilakukan sebelum, saat dan sesudah Imlek? Yang nggak boleh dilakukan, jangan begini nanti begini ada sih sebenarnya pantangannya. Apa tuh kira-kira apa, sebut aja satu. Anggap gini, satu, bersih rumah itu jangan terakhir itu pagi sebelum kita sembahyang malam. Jadi anggap pagi ini kita harus selesai bersih terus selesai, terus tidak boleh keramas. H-1 pokoknya ya. Tidak boleh keramas. Tidak boleh keramas. Karena harus wangi, kalau apa ya, ini kan cuman anunya nenek moyang ya. Intinya tuh katanya sih buang rezeki. Katanya sih gitu. Katanya gitu. Jadi kalau mau keramas itu sebelum sembayangan. Intinya gitu. Terus kalau kita sesudah Imlek itu kalau mau bersih rumah, jadi selama masa Imlek itu kita nggak boleh bersih rumah sama sekali, karena itu katanya sih buang rezeki. Jadi okay. Terus kita kalau mau bersih rumah itu 2 hari atau 3 hari sesudah Imleknya baru bersih rumah. Berarti H+4, H+5 gitu ya? Seperti itu. Nggak, maksudnya masih dalam, belum cap gomen ya, belum penutupan. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Begitu, oke. Terus ada banyak sih sebenarnya, kan ada sekitar 5 atau. Yang menurut gini, menurut Cece itu apa sih ini aneh tapi masih banyak orang yang patuh gitu, banyak yang melaksanakan. Apa tuh? Tantangan apa tuh kayak gitu? Yang aneh menurut Cece, apa ya kok gini ya, nggak ada alasan yang kutemukan secara logika tapi semuanya patuh mau ngikut itu. Apa ya? Keramas mungkin tadi ya. Bersih sih, kalau keramas sih ya tergantung ya. Rasanya sih bersih itu yang masih dilakukan sama kita. Gitu. Yang ya memang intinya tuh rumah harus bersih sebelum tahun baru. Itu masih tetap dilakukan. Kalau keramasnya itu? Keramas itu ya mungkin sudah ada orang yang pelanggar. Nggak ngikutin gitu. Iya. Kan biasanya kalau di kita kan sering juga dalam bahasa Maduranya itu ngakali hukum gitu kan Kak. Mengakali syariat. Mengakali syariat ya. Banyak juga itu. Contoh misalkan kamu bersih rumah ya, persiapan Imlek misalkan. Tepak kekeri apa misalkan. Nah itu. Nggak mau keramas masa. Kan nggak juga gitu. Oh iya, ada satu lagi, jangan buang sampah pas malam Imlek.
Iya, jadi sampah itu kalau sampah sudah banyak dikumpulkan aja dulu. Ntar ya buangnya setelah. Alasannya sama? Sama. Buang rezeki. Oke. Alasannya sama. Oke. Makanya kita harus di akhir acara 22 saya langsung ke Kak Umam. Harapannya dengan momentum Imlek ini nilai-nilai toleransi di Sumenep mau diapakan harapannya? Ya seperti tadi lah, kita hidup kayak gini sudah, semua agama enak begini, itu suatu hal yang harus disyukuri. Benar. Itu juga yang harus kita jaga. Jadi yang muslim misalkan ada beberapa teman kita yang belum open nih, tolong dikasih pemahaman nih bahwa ini banyak saudara-saudara kita yang non muslim di Sumenep, kita juga harus hormati. Terus kemudian untuk teman-teman yang non muslim lebih percaya diri, hidup di Sumenep lebih percaya diri bahwa Sumenep menerima kalian semua. Kita tetap harus saling menghormati, itu saja. Yang penting dengan tak terjadi konflik apapun aja di Sumenep, itu hal yang harus kita syukuri. Ya. Kalau Cefongfong di Imlek 2025 atau di tahun 2000 berapa dah tadi? 576 kembali ya? Kongsili. Nah, ini apa harapannya dan cita-citanya setahun ke depan, mudah-mudahan apa gitu? Saya cuma berharap sih tahun ini ya bisa segera nikah. No. Itu harapan pribadi itu. Harapan pribadi itu. Gitu. Intinya toleransi bisa dijaga di Sumenep ya. Terus kalau untuk saudara saya yang beda, yang berbeda etnis, beda agama, itu juga mereka bisa open mind untuk menerima pengetahuan baru dari kita yang beda. Kan untuk jadi salah satu menambah wawasannya mereka juga, bisa untuk menjaga toleransi mereka juga ya. Untuk saya pribadi sih, saya berharap untuk 1 tahun ke depan lebih banyak rezeki, diberi kesehatan. Amin. Sampai bisa bertemu tahun depan lagi, Imlek tahun depan lagi. Panjang umur dong ya namanya ya. Panjang umur. Iya, amin. Oke teman Pro 2, gimana, seru kan obrolan kita kan? Sebenarnya akan lebih seru kalau lebih panjang lagi durasinya. Bagaimana pengarah acara? Kita mau nambah. Oke. Teman Pro 2, jadi di momen Imlek 2025 ini memang seharusnya kita ikut memaknai ya, maksudnya ya ini adalah momen untuk saling menghormati dan menghargai teman agama, etnis, apapun itu, untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan ya di Sumenep, karena Sumenep itu secara sejarah, secara histori kita itu belum pernah memiliki konflik entah itu antar agama, antar etnis, kita itu damai selalu, ya kan? Ya, benar Kak Umam? Oke. Nah, itu teman berdua, bagi teman-teman yang merayakan Imlek, nyan juyu. Tahu nggak artinya? Enggak. Semoga rezekinya berlimpah di tahun depan. Cepat googlingnya ya Kak. Iya dong, aku kan cepet ya. Itu yang streaming barangkali bisa disapa. Ya, oh iya dong. Terima kasih ya sudah bersama Cece Fongfong, terus Kak Umam di Jaga Malam ini bersama Indah juga. Terima kasih Cece Fongfong, terima kasih Kak Umam. Kongsi Facai untuk teman-teman yang merayakan Imlek di tahun ini. Nyan Jiyu ya, dan kita akan kembali lagi di Jaga Malam, tentu saya bersama Indah. Selamat malam, Indah cabut, ciao. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.